Ya, breaking news pendaftaran Capres-Cawapres Pemilu 2024. Kita akan ulas lebih dalam sejauh mana peluang dari koalisi PDIP yang mengusung Ganjar dan Mahfud di Pilpres 2024 bersama narasumber kami yang sudah siap sambungan daring dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik, Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat siang. Assalamualaikum, Mas Burhan. Waalaikumsalam, Heranov. Mas Burhan, selamat sehat. Langsung saja kita akan menantikan Ganjar Mahfud untuk mendaftar, tapi kita minta ulas lebih dalam dari perspektif Anda, apakah sudah ada survei yang Anda lakukan, Mas Burhan, pasca deklarasi kemarin Ganjar Mahfud? Belum, tentu saja. Sedang berlangsung di lapangan, tetapi survei itu kan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Di lapangan saja minimal 4-5 hari, belum lagi proses cleaning dan analisis. Tapi poin saya, kita bisa melihat pola seperti yang kita rekam dari survei-survei sebelumnya. Polanya adalah sampai survei saya terakhir awal Oktober 2023 yang akan kita rilis besok, itu kalau Ganjar Mahfud disimulasikan dengan pasangan lain, dengan asumsi ada 3 paslon yang maju, itu Ganjar Mahfud ada di peringkat kedua. Meskipun selisihnya tidak signifikan dengan peringkat pertama yang ditempati oleh Prabowo dengan pasangan siapapun, entah itu Erick Thohir, entah itu Hovifah maupun Gibran. Sementara Erlangga satu lagi, Mas, maaf saya potong. Erlangga juga masuk. Ya, Erlangga katanya juga masuk dalam kandidat. Betul. Iya, tapi surveinya nggak semuanya ada, Mas. Saya sedang bicara surveinya, gitu ya. Jadi, nah, tapi poin saya, gitu ya, Pak Ganjar Mahfud per hari ini masih tertinggal dalam margin of error, tapi head to head-nya itu relatif agak jauh ya dibanding dengan Pak Prabowo dengan asumsi 2 nama ini yang lolos. Baik, tapi kalau kita lihat sejumlah lembaga survei lainnya, Mas Burhan, kalau untuk elektabilitas dari Pak Mahfud tidak begitu baik ya, tidak bertengger di urutan atas, justru kandidat lain. Tapi kalau untuk meraup suara, ceruk suara di Jatim nampaknya ini bisa diraih atau diraup oleh koalisi Ganjar. Betul begitu ya? Kalau berdasarkan survei saya memang peringkat pertama itu ditempati oleh Ridwan Kamil, kemudian Erick Thohir, kemudian Sandiaga Uno. Jadi memang ada alasan untuk mengatakan paket Mahfud MD jika digandingkan dengan Ganjar Pranowo itu tidak begitu kompetitif untuk menarik basis massa, terutama di wilayah Indonesia bagian barat yang kita tahu merupakan kekurangan buat Ganjar Pranowo. Tetapi kelebihan dari Mahfud MD adalah beliau cukup kuat daya tariknya di kalangan terutama kelas menengah atas. Nah, ini penting karena bagaimanapun kelas menengah atas meskipun secara statistik kecil, tetapi mereka cenderung aktif dan mempersuasi pemilih yang lain. Nah, tetapi lagi-lagi memang betul yang Anda tadi bilang ya, Heranov, di Jawa Timur mungkin Mahfud MD bisa memecah dukungan buat warga NU atau PKB yang sebelumnya sudah disodori pilihan Anies Muhaimin. Baik, Mas Burhan, kalau untuk peluang kemenangan Ganjar Mahfud di Indonesia seperti apa? Karena kalau kita lihat ya, kantong-kantong suara yang harus dikejar itu adalah titik lemah dari Ganjar di Jawa Barat, kemudian Banten, DKI, kemudian Jawa Timur. Ini harus pasti sudah dapat suara ya kalau untuk Jawa Timur, karena Mahfud kuat di situ. Sebenarnya tanpa memasang Mahfud MD ya sebagai cawapres dalam simulasi capres, itu Ganjar Pranowo sudah cukup kuat di Jawa Timur. Jadi per hari ini dengan sampel yang besar kita temukan pola di mana Ganjar Pranowo sekarang unggul dengan selisih signifikan dibanding Prabowo di Jawa Timur. Jadi tanpa Mahfud MD sebenarnya Ganjar Pranowo sudah cukup kuat, sekitar 40-an% pemilih Ganjar Pranowo di Jawa Timur. Jangan lupa PDIP itu kuat juga di Jawa Timur, bukan hanya warga NU ya, tetapi PDIP terutama wilayah Mataraman
Nah, mungkin pemilihan Pak Mahfud MD bukan semata-mata elektoral, karena kalau semata-mata alasannya elektoral, Heranov, Ya, masih ada pilihan lain yang mungkin lebih menjanjikan. Nah, Ibu Mega kan memang punya semacam pakem ya dalam menentukan cawapres yang dipasangkan dengan capres yang beliau usung, yaitu mereka yang berasal dari kalangan NU dan relatif senior. Dan kualifikasi itu ada di Mahfud MD, bukan di misalnya Sandiaga Uno atau Ridwan Kamil. Mungkin itu alasannya membuat Mahfud MD dipilih. Tapi lagi-lagi masih ada waktu 4 sampai 5 bulan sebelum perhelatan putaran pertama Pilpres 2024 ya. Jadi masih ada waktu buat Mas Ganjar mengejar ketertinggalan terutama di simulasi head to head. Jadi sudah oke. pasti nih saya ingin mengatakan ketika Anies sudah didaftarkan ke KPU, kemungkinan besar tidak ada satupun calon, termasuk Prabowo atau Ganjar ataupun Anies, yang bisa membungkus kemenangan dalam satu putaran. Dan karenanya siapa yang masuk putaran kedua, itu kemungkinan akan head to head. Nah, di putaran kedua bulan Juni. Jadi waktunya ada 8 bulan, masih lebih dari cukup ya buat Mas Ganjar Baik. atau Mas Anies untuk mengejar ketertinggalan. Ya, apapun bisa terjadi ya. Peluang di putaran kedua, Betul sekali. siapa saja bisa masuk ke putaran kedua, Mas Burhan. Mas Burhan, kalau untuk luar Jawa seperti apa? Apa yang harus dikejar oleh Ganjar Mahfud? Karena kalau kita lihat 2019 nampaknya di luar Jawa, Sumatera ini didominasi oleh Prabowo. Sampai sekarang datanya masih demikian, Hmm, Heranov. Eh, Sumatera, Ganjar Pranowo tertinggal di posisi ketiga. Peringkat pertama masih dikuasai oleh Prabowo Subianto, meskipun agak turun ya dibanding perolehan 2019. Wajar karena sebagian pendukung Pak Prabowo pecah ke Anies Baswedan. Jadi di wilayah seperti Sumsel, kemudian Kepri, ya, Babel, Jambi, bahkan Lampung, Prabowo Subianto menguasai wilayah-wilayah Sumatera bagian selatan ke bawah. Tetapi di wilayah Sumatera bagian utara, terutama Aceh, kemudian Sumbar, Anies sangat kompetitif di sana. Nah, ini yang menurut saya sangat menarik. Kalau misalnya Mas Ganjar tidak mampu sedikitnya mendapatkan perolehan minimal sepertiga dari pilihan warga Sumatera, ya berat ya buat Mas Ganjar. Karena bagaimanapun sulit buat calon presiden jika hanya mengandalkan dukungan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur saja. Nah, ini baik. jadi PR ya buat Mas Ganjar dan Prof. Ya, strategi apa yang pas rasanya dilakukan oleh Ganjar Mahfud untuk menguasai wilayah Sumatera ini, Mas Burhan? Nah, ini wilayah yang tidak begitu ramah ya Ya. buat PD Perjuangan. Sementara Mas Ganjar didukung oleh PD Perjuangan. Jadi di banyak wilayah, terutama di provinsi yang sedikit basis transmigran Jawanya, itu PD Perjuangan sangat minimalis dukungannya. Misalnya di Aceh, di Sumatera Barat, itu wilayah-wilayah yang bahkan ya beberapa kali gagal mengantarkan anggota DPR dari partai PD Perjuangan. Jadi memang sulit, tetapi ada beberapa wilayah yang bisa digarap, misalnya Kepri, ya, kemudian Babel, Lampung, ya, sebagian Sumatera Selatan, dan sebagian Jawi, Jambi. Tapi lagi-lagi minimal Ganjar tidak kalah dibanding dua pesaingnya. Kalau misalnya kalahnya terlalu telak di Sumatera, sementara Sumatera menyumbang 21% dari total populasi nasional, maka berat ya kalau Ganjar terlalu jauh ketinggalannya di Sumatera ini. Jadi mau tidak mau, meskipun kemungkinan besar tidak akan menang, tapi minimal mendapatkan suara yang signifikan sehingga bisa gitu ya menutupi ya kekalahan di tempat lain. Dan itu mungkin bisa dibarter dengan kemenangan telak ya, Ganjar terutama di Jawa Tengah, kemudian Bali dan beberapa provinsi di wilayah NTT dan NTB. Ya, berpasangan dengan Mahfud, apakah sudah mampu rasanya untuk mengejar ketertinggalan di Sumatera, Mas Burhan? Per hari ini belum ada tanda-tandanya, tetapi lagi-lagi kita harus lebih sabar menunggu karena baru dideklarasikan kemarin. Jadi kita ingin lihat seberapa jauh Prof. Mahfud menyumbang dukungan
buat Mas Ganjar di wilayah Sumatera atau wilayah terutama Jawa Barat dan Banten. Nah, kalau kita lihat profil Prof. Mahfud kan sebenarnya komplit ya. Beliau ini berlatar belakang NU, tetapi besar dalam tradisi organisasi HMI, Islam Modernis. Kemudian sangat bisa diterima oleh Muhammadiyah, yang kebetulan itu cukup punya akar di wilayah Sumatera dan Indonesia bagian Barat. Jadi ada pintu masuk buat seorang Mahfud MD, warga NU yang bisa diterima oleh kelompok Islam modernis, dan kebetulan kelompok-kelompok ini itu umumnya cukup kuat di wilayah Sumatera. Nah, pertanyaannya, ya kita tunggu gebrakan yang dilakukan oleh Prof. Mahfud MD agar bisa menarik dukungan dari kelompok-kelompok Islam modernis yang banyak tinggal di Indonesia bagian Barat. Ya, Mas Burhan, selain Sumatera, pulau atau provinsi mana lagi yang harus diwaspadai oleh Ganjar Mahfud untuk meraup suara? Nah, yang paling krusial itu per hari ini kan begini, Heranov. Ganjar unggul cukup telak di Jawa Tengah, kisaran 63%. Meskipun trennya turun ya dibanding survei sebulan lalu, tapi masih sangat dominan karena peringkat kedua di Jawa Tengah diduduki oleh Prabowo di kisaran 26%. Tetapi ya, mengandalkan pada Jawa Tengah saja tidak cukup. Nah, di Jawa Timur beliau unggul di kisaran 40%. Nah, kalau misalnya di Jawa Barat Ganjar masih tertinggal jauh dibanding Prabowo dan Anies, maka berat buat Ganjar, apalagi Banten. Ya, ini jadi wilayah yang betul-betul menjadi PR seorang Ganjar Pranowo adalah Indonesia bagian Barat, Jawa Barat, Banten, DKI, kemudian Sumatera secara umum, ya, kemudian Sulawesi. Ya, ini wilayah-wilayah yang betul-betul keras ya. Nah, kalau misalnya Ganjar mampu mengurangi ketertinggalan di wilayah yang tadi saya sebutkan, kemungkinan Ganjar bisa ya paling tidak mengamankan tiket untuk masuk putaran kedua. Baru kemudian di putaran kedua ada waktu yang tersisa untuk menggait siapapun calon yang gagal di putaran pertama. Baik, Mas Burhan, kalau kita melihat 2019 ada polarisasi yang tercipta dalam pemilu 2019. Apakah potensi polarisasi juga akan bakal terjadi di 2024 mendatang, Mas Burhan? Memang sejauh ini polarisasi belum hilang sepenuhnya, tetapi kita beruntung per hari ini kita mendapatkan konfirmasi 2 paslon mendaftarkan, dan kita tinggal menunggu satu lagi paslon, yaitu Pak Prabowo. Nah, dengan munculnya tripolar, 3 kubu yang maju dalam kontestasi elektoral, itu meminimalisir potensi memanasnya polarisasi politik. Karena polarisasi biasanya terjadi kalau terjadi bipolar, hanya 2 kubu yang maju, seperti yang kita alami di 2 pilpres terakhir. Jadi majunya 3 kekuatan dalam pentas elektoral 2024 itu diharapkan membantu mengurangi itu. Tapi kita tidak bisa mengurangi kecemasan akan potensi polarisasi, terutama di putaran kedua. Jangan lupa di putaran kedua itu ada 4 bulan jarak antara Februari hingga bulan Juni. Jadi kalau misalnya 2 calon teratas masuk di putaran kedua, suka tidak suka potensi polarisasi akan muncul kembali. Nah, untuk itu kita perlu ingatkan kepada KPU, Bawaslu, dan penyelenggara pemilu untuk tegas siapapun calon dan pesaingnya, pendukungnya yang menggunakan cara-cara polarisasi, politik identitas, kampanye sara, itu harus disemprit dan ditegur dengan sekeras-kerasnya. Karena ini merusak ya kebinekaan dan tenun kebangsaan kita. Baik, kalau kita ingat ya rilis dari KPU untuk TPT yang paling krusial atau paling menentukan suara terbesar adalah juga kaum muda, Mas Burhan. Sejauh mana Ganjar bisa meraup suara dari kalangan milenial? Nah, ini menarik ya, dari data kami ada pola yang tidak sesuai dengan capres. Jadi pilihan anak muda tidak match dengan pilihan capresnya. Jadi misalnya kita temukan Pak Prabowo yang relatif sudah senior itu justru dipilih oleh generasi Z. Cukup kuat. Ya. Sementara Ganjar Pranowo yang lebih junior, lebih muda, justru lebih didukung oleh pemilih tua. Ya.
terutama generasi boomers dan generasi X. Jadi ini menarik nih ya. Antara pilihan usia itu tidak serta-merta menjadi significant predictor yang menjelaskan perilaku pemilih mereka. Nah, mungkin ada karakter kepemimpinan yang disukai anak muda kepada diri Pak Prabowo. Terutama mungkin faktor ketegasan atau faktor lain. Karena ini bukan hal yang baru sebenarnya, Heranov ya. Di 2 pilpres sebelumnya, anak muda itu juga cenderung memilih Pak Prabowo. Nah, sementara kalau kita lihat basis PDIP, memang banyak dari kalangan pemilih tradisional tua. Dan itu yang menjadi backbone pendukung utamanya Mas Ganjar. Jadi memang ada PR, satu Mas Ganjar dan Mas Anies harus meningkatkan penetrasi dan daya tarik elektoralnya di kalangan anak muda. Sementara Pak Prabowo itu harus mempertahankan segmen pemilih anak muda yang sudah meliriknya, plus mencoba mempenetrasi lebih dalam pemilih tua, terutama yang berusia di atas 50 tahun. Baik, Mas Burhan, sembari kita berdialog, saya jelaskan dulu visual yang terjadi tadi di layar sebelah kanan. Saudara, persiapan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri bersama pimpinan parpol pendukung dari P3, kemudian Perindo dan juga Hanura. Mas Burhan, terakhir kalau Anda melihat apakah Bu Mega ini mendapat momentum yang baik menggandengkan dengan Ganjar sosok Mahfud agar tidak diambil oleh koalisi lain? Mas Burhan, silakan. Sebenarnya Prof. Mahfud tidak menjadi prioritas calon lain untuk digandeng sebagai cawapres. Misalnya Pak Prabowo, satu-satunya paslon yang belum menentukan pilihan. Itu nama Mahfud MD tidak muncul dalam shortlist yang diajukan oleh partai-partai pendukung. Jadi sebenarnya alasan kekhawatiran seperti yang Anda sebut bisa dicuri atau diambil oleh calon lain itu tidak berdasar ya. Ini faktor keterpilihan Mahfud MD simply karena Ibu Mega yang punya semacam hak prerogatif utama untuk menentukan siapa cawapres seorang Ganjar Pranowo. Dan itu disampaikan langsung dalam deklarasi kemarin, ya, Ibu Mega menyebut saya dan PDI Perjuangan. Meskipun kita tahu ada 3 partai lain yang mendukung Ganjar Pranowo. Tetapi kita tahu juga hanya PDI Perjuangan yang punya golden ticket. Artinya tanpa didukung oleh partai lain pun, kuasa dan kewenangan Ibu Mega punya hak segalanya. Dan itu kembali dari yang tadi saya sebut. Ya, Ibu Mega punya pakem tadi mencari tokoh NU dan relatif senior ya. Itu didapatkan dari diri Pak Mahfud MD. Baik, Mas Burhanuddin Muhtadi, kami tunggu rilis terbaru Anda ya, elektabilitas dari masing-masing kandidat dari Pilpres ini. Ya, terima kasih atas waktu Anda bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Selamat siang. Assalamualaikum, Mas. Siang. Assalamualaikum. Terima kasih.